Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang final project report kami, yaitu masih estimate. Nah, ini adalah booklet kami. Ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini. Di sini ada beberapa peralatan yang membantu sistem kami, kebutuhan oleh sistem kami. Setelah itu ada manfaat program. Selanjutnya adalah sistem arsitektur. Nah, sistem arsitektur sendiri masih estimate terbagi menjadi 3 sistem arsitektur. Yang pertama adalah Node.js server yang dibantu oleh phpMyAdmin sebagai database dari sistem kami. Setelah itu yang kedua adalah ESP32 yang berperan sebagai hardware. Di sini dia menerima masukan atau menampilkan luaran. Yang ketiga adalah komponen utama atau komponen yang dapat menampilkan data-data logging kami, yaitu adalah klien. Di sini kami membuat WebSocket yang dapat menampilkan logging data dari server ke IoT, begitu pula sebaliknya. Setelah itu saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat server itu sendiri dengan menggunakan Node.js. Pertama kita membuka command prompt dulu. Setelah command prompt kita mencari directory server yang akan kita buat. Ini adalah directory server saya. Setelah directory server saya, ini akan saya copy paste dan saya pindahkan direktorinya dulu dari command prompt menggunakan fungsi cd change directory. Begitu kita sudah masuk ke direktori yang kita inginkan, kita akan mengetikkan ipconfig. Di sini gunanya untuk mengetahui apa IP kita. Karena kita menggunakan komponen IoT, kita harus mengetahui IP address kita. Nanti digunakan untuk mengkonfigurasi seluruh peralatan kita dari sistem database ESP32. Setelah itu ada WebSocket. Itu servernya sudah terbentuk tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke laman database kita. Kami menggunakan SAM control panel. Di sini ada Apache server. Kita launch dulu. Selanjutnya kita launch MySQL. Untuk memanage MySQL sendiri kita akan membuka localhost. Dari localhost di sini terbukalah server kita. Dari server ini kita dapat mengatur berbagai macam data yang akan kita proses di sini. Nah, itu ada log sendiri berfungsi untuk logging data yang seperti saya sampaikan tadi. Di sini ada nama dan waktu dari pengguna. Jadi nanti seluruh data yang akan diterima oleh ESP tadi akan direkam oleh server ini dan ditampilkan melalui WebSocket, yaitu komponen ketiga, interface. Ya, ini adalah beberapa variabel yang ada di WebSocket itu sendiri. Tentunya ini akan ditampilkan di WebSocket. Setelah itu ada tag atau ID. Nah, tag ini atau ID ini yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Di situ sudah ada nama saya cantumkan di situ dengan UID atau alamat tag saya, RFID scanner saya. Nah, di situ. Untuk mengetahui ID kita sendiri, kami harus menginputkan kartu ini. Di situ sudah terbaca tag saya. Selanjutnya akan diproses dan dimasukkan ke database dan diberi nama tentunya. Jadi tag untuk itu sesuai dengan nama saya, seperti itu. Dari situ, ini adalah cara menginputkannya. Jadi ditambahkan dulu. Setelah itu ada beberapa fungsi yang sebetulnya penting, tapi akan saya skip dulu karena penjelasannya mungkin agak panjang. Ini adalah beberapa variabel, ada ID, ada UID, ada dua macam lagi. Setelah itu ada komponen hardware-nya. Komponen hardware-nya sendiri kita menggunakan ESP32. Di sini akan saya tunjukkan kode yang saya ketik, kode yang telah saya buat.
Nah, ini adalah 5 macam kode. Jadi kita pertama menggunakan konfigurasi dulu. Nah, konfigurasi ini sudah ada beberapa konfigurasi. Kita mau menggunakan pin yang mana, kita mau menggunakan IP address yang mana, kita harus tahu di situ. Kita harus masukkan di situ. Sudah ada WiFi SSD dan WiFi password. Ini disesuaikan dengan WiFi dan password yang kita buat, seperti itu. Jadi SP32 ini nggak bisa nyambung dan harus diprogram dulu. Programnya lewat konfigurasi tadi. Selanjutnya ini ada inisialisasi. Nah, inisialisasi, dan ini ada RFID ya, RFID. Ada buzzer juga. Ini RFID, program yang saya masukkan ke Node, nantinya masukkan ke Node MCU. Jadi tanpa program ini, komponen IoT yang saya buat ini tidak akan berjalan. Nah, seperti tampilannya. Jadi saya langsung akan praktekkan, nggak saya upload, khawatirnya nanti datanya akan berubah lagi. Nah, ini sudah berjalan. Terlihat dari di sana ada RFID-nya bernyala berwarna merah, lampunya. Selanjutnya ini ada penjelasannya. Ini RFID-nya. Dari situ, dari WiFi dan password yang telah kita masukkan tadi, saya akan tampilkan di laman di halaman handphone saya. Dan ini adalah bukti bahwa SP32 ini sudah nyambung di WiFi saya, yaitu di situ sudah ada tertera namanya Espressif, yaitu perangkat IoT ini. Jadi setelah kita program tadi, setelah kita upload, nanti dia akan nyambung otomatis sendiri ke WiFi yang kita buat, seperti itu. Jadi dia sudah mulai transmisi data menggunakan WiFi yang kita buat tadi. Jadi tanpa dimasukkan SSD dan password tadi, dia tidak akan nyambung. Nah, yang ketiga adalah komponen perangkat interface yang digunakan untuk menampilkan logging data dari sistem yang telah kami buat. Nah, ini adalah beberapa file. Jadi WebSocketnya sendiri, nah, di WebSocket ini juga kita mengatur konfigurasi IP dan tentunya portnya. Ada CSS yang digunakan tampilannya. Jadi kami menggunakan tampilan yang simple. Nah, ini kita buka filenya dulu. Nah, ini adalah file yang telah ini berfungsi sebagai interface dari perangkat. Nah, ini saya akan mempraktekkan logging data yang telah dibuat. Nah, dari kartu ini saya akan tampilkan di sini. Lihat, nah, SP32 akan meresponnya dan menampilkan ini ke website. Jadi ini sudah full online, tinggal dipasang dengan, kalau mau pindah komputer ya harus di. Nah, ini untuk scan kedua kalinya dia menampilkan out. Jadi itu saat saya keluar, jadi pertama adalah ini, yang kedua adalah out. Ini kali saya masuk lagi, di situ ada lampunya yang berjalan. Jadi seluruh sistem itu ditampilkan di sana, ada lampu keluar masuk dan lampunya kedip-kedip, jadi menandakan keluar masuk. Yang di bawahnya menandakan keluar masuk, yang di atasnya menandakan keseluruhan sistem telah berjalan, seperti itu. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf baru selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.